Di rumah Mono, ya, waktu menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Mono bangun dan menatap Mana yang masih tertidur di sampingnya. Mono tersenyum. Mono tak mengira dan tak menyangka akhirnya bisa bertemu dengan Mana lagi. Jujur, rasa senang bertemu dengan Mana bukan hanya karena bertemu lagi dengan teman kecilnya. Bukan karena kini telah menjadi saudaranya, tapi karena ada perasaan yang selama ini ia pendam dalam hatinya, yang tak pernah berubah dari saat keduanya berpisah hingga saat ini Mono dapat menatap wajahnya. Mana semakin tampan saja, pasti Mana lelah. Mono hendak menyiapkan untuk santap sahur. Sahur kali ini cukup berbeda. Jika tahun lalu sahur masih ditemani ibunya, namun kali ini Mono ditemani Mana. Ya, Mono hendak membangunkan Mana, namun Mono tak tahu Mana puasa atau tidak. Bahkan untuk membangunkannya pun Mono tak tega. Mono jadi bingung, apalagi sebentar lagi pasti mendengar anak-anak patrol membangunkan sahur. Mono sendiri malam ini tak ikut patrol karena ada Mana di rumahnya. Mono pun turun dari ranjang pelan-pelan, lalu menyelimuti kembali Mana dan pergi berwudu untuk sholat tahajud, lalu ke dapur untuk memasak. Mono hanya memasak seadanya, itu karena tak menyangka akan kedatangan Mana. Mono pun mengambil sayur kubis, wortel, dan 1 buah kentang. Telur dari dalam kulkas, juga mengambil sisa ayam goreng semalam. Mana pun memotong kubis dan sayur lainnya dan membuat sayur sop, lalu menggoreng telur dadar dan sisa ayam goreng, juga menyiapkan sambal. Setelah sambal jadi, Mono meletakkan tirisan sisa ayam goreng yang masih panas itu ke cobek dan memenyetnya. Jadilah ayam penyet, telur dadar, dan sayur sop. Tak lupa Mono mengambil gembreng berisi kerupuk dan meletakkannya di atas meja. Makanan siap, tinggal membuat teh hangat saja. Enak sekali aromanya. Mana? Wes tangi toh? Udah bangun? Iya, ambune marahin gugah turuku. Aromanya membangunkanku. Maaf, aku masak seanane, seadanya. Kamu poso toh? Puasa kan? Puasa lah. Ah, bentar, tak buatin teh dulu. Duduk. Aku ke kamar mandi dulu ya. Oh, iya. Ya, manapun ke kamar mandi dan Mono membuat teh hangat. Mono juga baru menyadari jika ada 2 sisir pisang yang ada di dapurnya. Seketika Mono pun merebusnya untuk camilan. Dan ketika merebus pisang, suara anak patrol terdengar. Jupri dan anak-anak musola sebentar lagi akan lewat di depan rumahnya. Sahur, sahur. Seketika Mana yang keluar dari kamar mandi itu berlari yang membuat Mono mengikutinya ke depan. Loh, mana si Jupri dan yang lain? Kok nggak ada? Bentar lagi pasti lewat, sabar. Oh iya, kamu nggak ikutan? Kan ada kamu. Oh iya, tapi emangnya kamu biasanya ikut? Iya, tahun-tahun kemarin. Tapi semenjak nggak ada ibu, udah nggak lagi. Dulu kan ada ibu yang nyiapin sahur, jadi pulang patrol tinggal makan. Tapi sekarang apa-apa harus nyiapin sendiri. Kenapa kamu gak menikah? Kan biar ada yang ngurus. Mono bingung harus menjawab apa. Jelas-jelas ia belum menikah karena masih menunggu Mana. Dan belum saja menjawab, suara teriakan Jupri terdengar. Sahur, sahur, man, sahur. Tangi woi, bangun. Jangannya diangeti, tempenya digorengi, kopine ojo lali. Sahur, sahur. Seketika Mana membuka pintu dan berdiri di depan pintu, melihat Jupri dan teman-teman yang lain sedang memukul tabuhan sembari berjoget-joget. Pri! Mono seketika kembali ke belakang, lalu tak lama kemudian kembali ke depan dengan membawa piring berisi pisang rebus yang sudah matang. Pri! Mandek sih, istirahat. Gedang godok, teriak Mono dan Jupri pun beserta teman-teman lain mampir. Wah, mantep. Aduh, panas, teriak Jupri. Sopo mas? Tanya salah satu anak muda pada Mono saat melihat Mana. Adik, set, ucap Mono merangkul Mana. Ini ya anaknya Pak Toto, dia juga temen SD ku dulu yang sering tak kerjain.
Datang-datang aku yang dikerjain. Oh, kamu siapa namanya? Tanya Mana. Anggar mas. Sekolah? Iya mas, SMA kelas 2. Oh, oh ya Pri, Andri udah kamu kasih tahu kalau Mana pulang? Belum dibales. Kalau di kampung istrinya biasanya nggak ada sinyal. Besok paling pulang. Biarin aja, biar surprise. Wis tak lanjut keliling lagi, suwon yo. Man, melura, ikut gak? Kapan-kapan. Ya wis. Semangat Pri. Semangat lah. Ya, Jupri dan yang lain pun lanjut jalan membangunkan warga. Lalu tinggal keduanya yang saling menatap. Ayo, sahur, ajak Mono. Mana pun mengangguk dan keduanya pun masuk. Mono seketika mengambilkan piring untuk Mana. Aku bisa sendiri. Kamu memperlakukanku seperti tamu. Aku senang bisa ketemu kamu lagi, Man. Aku juga, tapi biasa aja. Iya. Sambelnya. Semoga kamu suka masakanku. Suka? Jangan lupa baca niat dan berdoa. Bisa kan? Bisa lah. Ya meskipun selama ini aku malas puasa. Tapi untuk Ramadan kali ini, kenapa, Mang? Tanya Mono saat melihat ekspresi Mana yang berubah. Gak apa-apa. Ramadan ini aku bersemangat karena bertemu kamu. Oh, ya sama. Sepertinya aku banyak melihat perubahan dari diri kamu, Mon. Oh ya, apa itu? Kamu sekarang murah senyum ya, dan gak flat lagi. Iyalah, semakin dewasa pastinya berubah. Dan kalau perubahan itu jadi lebih baik, lebih ramah, agar tidak terlihat sombong, kenapa tidak? Kenapa? Masih ngantuk? Pasti belum terbiasa ya. Habis subuh, kamu tidur aja lagi. Pasti kamu capek perjalanan dari kota dan nyetir sendiri. Iya, boleh aku ikut ke musola? Harus, supaya warga juga tahu kalau kamu anak Kak Toto. Sebagian sudah tahu. Mobil itu saja masih aku taruh di bekas rumahku. Karena sebelum aku ke sini, aku bertemu Bude dan sempat buka puasa di sana. Kenapa tidak dibawa masuk? Itu artinya kamu jalan kaki sejauh itu. Pantas kamu capek. Gak juga. Buktinya nyampe kan? Iya sih. Mon, besok anterin aku ke makam papa sama bibi ya. Iya, ayo makan. Enak Mon. Syukurlah. Pagi keesokan harinya. Pagi ini sekitar pukul 9 pagi, Mono dengan sepeda motornya kini sedang di pasar berbelanja sayur dan juga kebutuhan untuk buka puasa nanti. Apalagi sekarang ada Mana. Mono jadi semangat. Mana sendiri masih tidur karena Mono tak membiarkan Mana ikut ke pasar. Mono tak hanya berbelanja kebutuhan pokok, tapi juga membeli beberapa bahan yang biasa ia gunakan untuk jamu. Ya, setelah kepergian ibunya, Monolah yang kini meneruskan usaha perjamuan. Dan khusus bulan Ramadan, Mono juga ikutan bazar di pinggir jalan desa, menjual es jamunya, mulai dari es beras kencur dan masih banyak di jamuan lainnya. Mon, Bude, mana sudah di rumahmu? Sampun Bude, anaknya masih tidur, tak suruh istirahat dan gak tak suruh ikut ke pasar. Ini habis ini mau ngambil mobilnya. Oh ya, gak enak soalnya parkir di rumah orang. Iya Bude, yang akur ya kalian. Sudah saudara, sudah keluarga. Jangan sampai pisah lagi. Iya Bude. Ya udah, Bude mau beli tempe sama iwak pe. Oh iya, nanti jamunya Bude taruh aja di depan pintu ya. Biasa, Bude sore nanti ada munakipan. Oh iya Bude. Ya, Mono pun lanjut pulang dengan menaiki motor lakinya. Tak lama kemudian, Mono sampai. Mono kemudian masuk rumah dan membuka kamarnya. Namun Mana tak ada di kamar. Mana? Man? Mono pun ke belakang, lalu meletakkan belanjaannya di atas meja dapur. Man? Kamu mandi? Tanya Mono. Namun kamar mandi kosong. Kemana Mana?
Hingga kemudian Mono tiba-tiba saja mendengar suara dari kebun belakang rumah. Uek, uek. Seketika Mono keluar lewat pintu belakang pawon. Dan begitu keluar, Mono melihat Mana tengah berjongkok di bawah pohon rambutan yang kini tumbuh lebat dan sedang muntah-muntah. Man, kamu kenapa? Seketika Mana panik dan lalu mengusap mulutnya dan beranjak berdiri. Mon, Mana? Kamu sakit? Ya ampun, kamu panas. Kamu demam, ucap Mono saat menyentuh Mana. Enggak kok, udaranya aja yang panas. Padahal masih pagi, mungkin mau hujan. Gerah. Beda, Man. Panas gerah sama panas demam itu beda. Dan aku tahu itu. Beneran. Tenanan, aku rapopo. Aku gak apa-apa. Terus kenapa kamu muntah-muntah? Pasti kamu masuk angin. Jangan pegang-pegang aku. Hah? Maksudku, tuh kan, sini. Jangan dipegang, Mon, ucap Mana saat Mono menekan dan memijat tengkuknya. Keluarin. Udah. Kamu masuk angin. Demam. Enggak, Mon. Ini udah biasa, sebentar-sebentar demam. Jadi nanti gak usah heran ya. Aku emang suka gitu. Tapi udah biasa kok. Unik memang. Tapi kenyataannya emang ada. Langganan demam. Hehe, santai. Aneh, demam kok langganan. Terus kenapa bisa muntah? Langganan juga? Oh, itu karena tadi keselak rambutan. Iya, tadi pas bangun aku nyariin kamu ke belakang. Aku kira udah pulang dari pasar, ternyata belum. Terus aku jalan-jalan, lihat belakang kebun. Nggak sengaja lihat rambutan lebat. Aku cobain satu, keselak. Untung bijinya nggak ketelen. Lama-lama Mono merasa aneh. Mata Mono melihat ke bawah. Tak ada satupun kulit atau biji rambutan bekas Mana. Bohong. Mana buktinya kalau kamu habis makan rambutan? Gak ada kulit dan biji yang terbuang di sini. Oh, udah aku buang. Aku lempar ke semak-semak di sana. Tadi pas keselak. Man, stop ngarang. Pohon rambutan ini tinggi banget. Buahnya di atas semua. Dan gak ada buah yang menjuntai pendek ke bawah. Gimana kamu ngambilnya? Bambu pengait aja masih di halaman depan. Kamu gak memanjat kan? Gak ada seorang pun yang berani manjat pohon ini. Kalau gak mau seluruh badannya dikerubungin semut. Pekok kamu. Kamu pikir aku goblok numbalin badanku buat santapan semut? Aku tuh makan buah rambutan yang jatuh. Makanya aku muntah. Karena pas busuk. Makanya muntah. Bukan karena demam. Kamu gak puasa? Kenapa? Alasan lupa? Oh iya, gak cuma demam aja ya yang langganan. Kan langganan gak puasa juga, ucap Mono kini berjalan kembali masuk ke pawon dan diikuti Mana di belakangnya. Seketika Mana kicep. Mon, kali ini aku bener-bener lupa. Aduh, batal gak ya? Udah, kalau mau mokel aja, Man. Mau aku buatin sarapan sekalian? Enggak, Mon. Aku bisa kok. Batal aja. Lagian pasti kamu haus habis muntah. Iya kan? Nanti lemas loh, kurang cairan. Karena kamu udah ngeluarin banyak cairan. Beneran, aku tahan kok. Lagian aku gak sengaja. Mono menatap Mana, yang membuat Mana selting dan bercampur malu. Seketika Mana membatin dalam hati. Duh, Mon. Jangan liatin segitunya, napa sih? Enggak. Aku harus berhenti menatap matanya. Aku harus tahan. Anggap aja ini godaan. Anggap aja dia setan. Karena godaan di bulan Ramadan bukan hanya minuman dan makanan, tapi juga dari pandangan. Aku harus kuat. Aku sudah niat. Aku sudah tobat. Kamu bukan lagi cinta pertama, tapi sekarang kita saudara. Aku tidak mau menyukai saudaraku sendiri. Aku tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin kenapa, Man? Tidak mungkin. Tidak mungkin batal.
Rugi dong, aku pagi tadi ngabisin 7 pisang rebus. Ya sudah, kalau tahan. Tapi demammu... Jangan! Lagi-lagi Mana menolak saat Mono mencoba menyentuhnya. Kamu kenapa sih? Aku cuma mau ngecek. Nggak perlu dicek. Dan mulai sekarang, jangan terlalu sering kontak fisik denganku. Hah? Aneh. Semalam pertama kali kita bertemu, kita berpelukan. Bahkan kita tidur sepanjang malam, kita berpelukan dan kamu nyaman di pelukanku. Apa? Kita berpelukan? Iya, kenapa sih? Kita kan sama-sama cowok. Kita kan sudah saudara sekarang. Dan sama cowok pun, aku gak kurang ajar sama kamu. Aku gak sebiadab orang-orang waktu itu kepadamu. Kamu kenapa? Trauma? Apa kamu trauma dengan orang yang menolongmu juga? Bukan begitu. Aku hanya tidak suka physical touch. Aku juga gak tahu kenapa. Terkadang memang suka begitu. Ya begitulah. Aneh. Iya, memang aneh. Dan satu lagi, mulai saat ini, aku mau kamu pisahin semua barang-barang yang aku pakai. Jangan ada yang jadi satu. Mau itu pakaian, peralatan makan, dan lain-lain. Pokoknya pisahin. Dan aku juga mau kita pisah ranjang. Man, kamu kenapa sih? Makin lama makin aneh. Kayak jijik gitu. Iya, aku orang kampung, kamu orang kota. Tapi jangan songong segitunya kali. Kamu pikir orang kampung jorok, kamu pikir aku penyakitan. Sampai dipisahin segala. Aku Mon, yang penyakitan. Aku gak mau menularkan penyakitku pada orang yang kusayang. Pada satu-satunya orang yang bisa kuharapkan. Ucap Mana dalam hatinya. Iya, aku gak tahu kenapa, alergi aja. Alergi orang kampung ya? Ya begitulah, ucap Mana yang membuat Mono sejenak terdiam menatapnya. Jujur, pagi ini Mana terlihat aneh dari semalam saat pertama bertemu. Mono harus lebih sabar dan menahan rasa kesalnya. Itu karena Mono sudah lama menunggu dan mengharapkan kedatangan Mana. Mono gak mau kehilangan Mana lagi. Jadi Mono akan mengalah dan menuruti Mana, sekalipun tidak masuk akal baginya. Mungkin keduanya baru saja bertemu. Banyak perubahan dan juga banyak penyesuaian. Mungkin keduanya belum terbiasa dan belum begitu memahami masing-masing. Ya, pelan-pelan Mono harus bisa menyesuaikan. Oke, terserah kamu saja. Peralatan mana saja yang mau kamu pisahin. Makan, mandi, baju, apapun itu terserah. Tapi ada satu hal yang aku tidak mau, yaitu pisah ranjang. Kenapa? Aku yang punya rumah, jadi aku yang punya peraturan. Seketika Mana terdiam. Ya, Mana takut jika Mono mengusirnya. Bukan takut tak punya tempat tinggal. Mana bisa-bisa saja keluar dari rumah Mono dan tinggal di apartemen lagi. Tapi Mana tak mau kesepian lagi saat kondisinya saat ini. Keluarga dari mamanya tak peduli dan membuangnya saat mengetahui Mana suka laki-laki. Dan satu-satunya harapan Mana saat ini hanyalah Mono. Lagi pula, sejujurnya Mana sudah pernah bertanya pada dokternya jika itu semua hanya mitos. Berbagi makanan dan peralatan lainnya seperti pakaian, tempat tinggal, toilet, dan lainnya. Bahkan masih bisa kontak fisik seperti berpelukan dan ciuman. Karena tak menularkan lewat air liur dan juga berkeringat. Bahkan beberapa pakar medis ada juga yang memberitahukan bahwa masih bisa berhubungan asal dengan memakai kondom. Tapi itu terdengar konyol. Mana yang sudah kapok dan trauma itu justru memilih menghindari kontak fisik dengan Mono. Meski Mana tahu pasti begitu menyiksanya, tapi Mana sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan perasaannya. Dan Mana akan tetap menyembunyikan sakitnya karena takut Mono akan mengusirnya jika sampai tahu apa yang terjadi padanya. Mana juga sebisa mungkin harus mengendalikan perasaannya dan mengendalikan diri agar jangan sampai Mono tertular penyakitnya. Tapi Mana bingung harus bagaimana saat Mono tetap menginginkan tidur seranjang dengannya. Dilema. Man, kok ngelamun? Gimana?
Kenapa harus tidur sama aku? Bukannya kamu biasa sendiri selama ini sebelum sama aku? Karena aku gak mau kesepian lagi. Iya makanya cari istri biar gak kesepian. Biar ada yang nemenin. Apa orang kesepian solusinya harus selalu cari istri? Iya gak juga, tapi kan Man, aku gak butuh istri. Aku butuh teman kecilku menemaniku. Sudah cukup. Dek. Seketika Mana terdiam, lalu Mono terlihat masuk ke dalam kamarnya, dan Mana mengikutinya. Mon, kamu kemana? Tanya Mana saat melihat Mono mengambil topi kesayangannya. Ambil mobilmu, kamu di sini aja, biar aku yang ngambilin. Sini, kunci mobilnya. Kamu bisa nyetir. Kamu menghinaku, mentang-mentang aku orang kampung dan gak punya mobil. Ya gak gitu, netting mulu. Ya kenapa gak bawa motor? Terus motorku ditaruh di mana? Ya udah aku ikut daripada kamu jalan kaki panas-panas. Mana puasa-puasa, sekalian ke makam. Aku sudah biasa. Aku bukan anak kota yang manja sepertimu. Pokoknya aku ikut. Aku pengen naik becak sama kamu. Nostalgia, flashback masa dulu ya. Iya, aku gak nyangka ya. Awet banget becaknya. Itu karena selalu aku rawat. Apapun kalau pandai merawat pasti awet. Begitu juga rasa. Hah? Lupakan. Man, tapi panas Man, naik becak. Ucap Mono mencoba mengalihkan pembicaraan. Ya kenapa? Biarin aja. Ntar kamu hitam. Biarin, biar gak dikatain banci. Nyindir. Ya yang merasa aja. Tapi sumpah Man, kamu ganteng banget. Beda banget sama yang dulu. Jadi enggak, ucap Mana salting. Salting dikit gak ngaruh. Ya sudah, kita lewat jalan pintas saja biar cepet. Oke. Ya, Mana pun naik becak. Dan Mono pun mengayuh becaknya. Entah mengapa, keduanya sama-sama merasa kembali ke masa lampau. Becak Mono berjalan melewati persawahan. Man, tutup saja penutup becaknya, biar kepalamu gak kepanasan. Set, Mana pun menoleh. Kalau ditutup, aku gak bisa lihat wajahmu, Mon. Kini Mono yang jadi salting. Lihat itu, sekolah kita. Seketika Mana menoleh. Gak berubah, bangunannya tetap sama. Hanya catnya saja yang berubah. Sama sepertiku, mungkin tubuhku sudah berubah menjadi lebih dewasa. Tapi hatiku masih sama, merindukan teman kecilku. Sejak kapan kamu bisa romantis gitu, Mon? Pacar aja gak punya. Apa romantis harus punya pacar? Apa romantis hanya boleh sama pacar? Mana enggan merespon ucapan Mono. Takut-takut bisa keterusan. Hingga kemudian Mono tiba-tiba saja berhenti mengayuh. Kenapa berhenti, Mon? Tanya Mana saat Mono berhenti lalu berjalan dan berdiri di bawah pohon asem yang rindang. Mana pun turun dari becak dan menghampiri Mono. Di sini, di jalan ini, pertama kali aku melihat kamu diculik. Iya, aku ingat. Aku juga meminta tolong saat tak sengaja melihat kamu. Tapi aku gak bisa teriak karena mulutku dibungkam. Dan di sungai di bawah sana kan, seorang cowok ketapel menyelamatkan nyawaku. Makasih ya. Bisa-bisanya kamu nyolong ketapelku. Habisnya aku kesel. Padahal aku cuma ngungkapin apa yang aku rasakan. Aku cuma nanya. Tapi bukannya ngasih jawaban, tapi malah, ya wes lah, semua sudah berlalu. Ucap Mana merunduk, lalu Mono menoleh dan tersenyum padanya. Memangnya, apa yang dulu kamu tanyakan? Aku lupa. Pura-pura aja kamu. Beneran lupa? Apa sih? Coba ingetin lagi, ulangi. Apa pertanyaan kamu waktu itu? Aku kan nanya sembari ngasih contekan itu loh sama kamu. Iya lupa. Apa? Jadi waktu itu aku nanya, apa itu? Salah gak sih kalau aku suka sama kamu? Enggak. Hah? Iya, gak salah. Karena aku juga menyukaimu, Man. Seketika Mana syok
dan menatap Mono yang kini tersenyum padanya. Lalu berjalan mendekati Mana. Hingga Mana berjalan mundur sampai tubuh Mana bersandar di batang pohon asem. Tangan kanan Mono bersandar di batang pohon dan posisi keduanya sangat ambigu. Wajah keduanya dekat seolah Mono hendak. Mon, nyopo toh, raimu abang tenan. Ngapain mukamu merah banget? Ih, greget nih. Tenang, kamu pikir di tempat ini, di tempat yang sama, aku mau macem-macem sama kamu, seperti apa yang dilakukan bajingan-bajingan itu? Udah ayo lanjut. Jadi ngambil mobil gak nih? Tunggu. Seketika Mana terkejut ketika Mono menahan tangannya. Dan Mana langsung melepasnya. Aku gak suka kontak fisik. Iya sorry. Terus gimana? Gimana apanya? Gimana jawabanmu? Kan aku yang tanya. Ya kan aku sudah jawab. Kamu menyukaiku kan? Dan gak salah, karena aku juga suka sama kamu. Tapi itu pertanyaanku dulu. Ya gak apa-apa, jawabannya sekarang. Dan sekarang aku yang balik nanya. Itu gak salah. Karena aku juga sama, menyukaimu. Dulu dan sekarang. Dek. Seketika Mana melotot, tak percaya dengan apa yang dikatakan Mono. Mana diam. Lalu Mono menyentuh pundak Mana hingga kemudian Mana seketika menepisnya. Mon, kamu suka laki-laki? Mono menggeleng. Terus, sejak bertemu denganmu, aku merasa kasihan. Gimana ya? Welas asih gitu rasanya. Sejak bertemu denganmu, aku suka melihat wajahmu, padahal kamu laki-laki. Tapi menarik di mataku. Hanya saja aku masih belum memahami rasa itu. Karena kita masih kecil. Sejak kita berpisah, hatiku resah. Aku merasa kehilangan. Terus-terusan kepikiran. Bahkan ketika orang tua kita menikah, aku sempat senang. Karena kita menjadi saudara. Tapi aku kembali sedih saat kamu tidak mau kembali ke kampung. Dan ketika dewasa, lambat laun, aku menyadari apa yang aku rasakan selama ini. Maaf Mon, kita saudara, tapi kita tak sedarah. Tapi tetap saja, intinya aku gak bisa. Gak bisa apa? Pacaran? Emang aku ngajak pacaran? Iya enggak sih, tapi kan aku cuma mau bilang, aku suka sama kamu. Dah, itu aja. Yuk, ambil mobil. Ya, Mono berjalan ke becak dan tersenyum mengajak Mana naik. Mana pun tersenyum dan langsung naik. Becak pun jalan. Mon, kamu gak marah kan? Kenapa marah? Aku lega malah. Sudah menyatakan perasaan yang lama kupendam. Aku tidak berharap lebih. Aku tahu jika hubungan kita tak wajar. Aku hanya ingin kamu tahu apa yang aku rasakan saja. Dan kamu kembali saja. Aku sudah bersyukur, Man. Aku gak mau kita berpisah lagi. Jangan pergi lagi ya, Man. Jangan tinggalin aku lagi. Iya, aku gak akan pergi. Tapi, kamu gak keberatan kan? Kalau aku menumpang di rumahmu selamanya? Aku pengangguran. Emang kamu gak keberatan kalau aku numpang hidup sama kamu? Tidak sama sekali. Kamu tidak perlu ngapa-ngapain. Cukup menemaniku saja. Tenang aja. Aku bisa bantu kamu membuat jamu kok. Nah, kita sudah sampai jalan masuk desa. Oh iya, di jalan besar, sore ada bazar. Kita ke sana ya sore ntar. Aku jualan jamu di sana. Oh ya? Kenapa kemarin aku nggak liatin kamu? Oh iya, mungkin karena aku sudah pulang karena kehabisan dagangan. Laris manis, yang dagang manis. Bisa aja kamu. Dah, turun. Permisi, Bu, mau ambil mobil? Oh, ya. Ya, Mana pun mengambil mobilnya, lalu mengikuti laju becak Mono yang menuju sebuah makam. Dan tak lama kemudian keduanya sampai. Mana pun keluar dari mobil dan masuk ke pemakaman bersama Mono. Langkah Mana mengikuti Mono berjalan. Dan tak lama kemudian, Mana melihat dua batu nisan bertuliskan nama Pak Toto dan Bu Tuti. Pak, Bu, lihat siapa yang datang. Seketika Mana duduk bersimpuh.
Entah apa yang ada di pikiran Mana. Yang jelas Mono melihat air mata Mana tumpah. Man, jangan menangis. Berdoalah untuk mereka. Mana pun mengusap matanya, lalu diam sejenak memejamkan mata. Ya, Mana berdoa untuk kedua orang tuanya. Dan saat Mana berdoa, tiba-tiba saja HP Mono berbunyi. Iya Pri. Hah? Nurunin paving. Yang lain kemana? Aku lagi di makam ini sama Mana. Oh gitu. Ya udah, aku kesana. Ada apa Mon? Ada kiriman paving dari orang yang nyumbang buat musola. Jadi aku harus bantu karena anak-anak terbatas. Oh, ya udah, aku bisa pulang sendiri kok. Yakin? Aku cuma bentar kok. Yakin? Kan bawa mobil. Gak nyasar kan? Hah, enggak lah. Ya udah, aku ke musola ya. Sini kunci rumah. Oh, iya. Nih. Tunggu. Apalagi, Man? Sini. Nomor HP-mu berapa? Astaga, dari kemarin aku sampai lupa. Gak minta nomor kamu. Nih, save nomorku. Oke. Di kota sendiri, Mini yang libur ngantor itu kini sedang belanja di supermarket. Jujur, Mini masih kepikiran kondisi Mana. Mini membuka pesan Mana 15 menit yang lalu. Min, aku udah di kampung. Sini, main ke kampungku. Ntar gue telepon, gue lagi nyetir. Mini mencoba menelpon Mana, namun Mana belum juga mengangkatnya. Dan ketika sedang menelpon Mana sembari berbelanja, Min, Pras, Min, tunggu, ucap Mini menghindar. Apalagi? Di mana? Lo nggak salah tanya gue, lo kan cowoknya. Oh iya, lupa, cowok sialan. Min, lo boleh ngatain gue semau lo. Gue akui, gue salah. Tapi please, kasih tahu gue di mana. Gue nggak tahu. Bohong. Nggak tahu. Min, gue juga positif HIV. Dek. Mini sempat diam, lalu menatap Prasetyo cowok Mana. Mampus. Syukurin. Min, tunggu. Apalagi Pras? Belum puas lo ngecewain temen gue? Belum puas lo nyebarin aib Mana? Sampai semua anak-anak di kantor ngomongin Mana? Maafin gue. Harusnya selama ini lo peka. Harusnya beberapa bulan ini lo curiga kenapa Mana sering sakit, sering demam gak jelas. Harusnya lo mikir. Tapi saat Mana sakit lo gak ada. Lo malah jalan sama cowok. Ya soalnya gue gak tahu. Gue juga terpapar tapi gue gak ngeliatin gejala seperti Mana. Hanya saja gue punya sedikit luka di bagian alat vital gue. Dan setelah cek IMS, gue positif HIV dan sifilis. Menjijikan, amit-amit. Itu karena lo gak pernah pakai pengaman kan? Ngaku lo. Mana cerita sama gue kalau lo gak pernah mau pakai pengaman? Padahal lo udah sering celap-celup sana sini. Tapi, Min, maafin gue. Kenapa minta maaf sama gue? Harusnya lo minta maaf sama Mana. Ya makanya kasih tahu gue di mana sekarang. Gue nggak tahu. Oke, kalau lo nggak mau kasih tahu, gue akan cari sendiri. Silakan kalau bisa. Ya, Prasetyo pun pergi meninggalkan Mini. Di rumah Mono siang ini setelah dari makam tadi, Mana baru saja memasukkan tas-tas koper dan barang-barang lainnya dari dalam mobil ke dalam kamar. Namun saat belum selesai memasukkan barang-barang, Mana pusing, rasa mual mulai kambuh lagi. Namun Mana mencoba menahannya. Mana yang mudah lelah itu kini mencoba merebahkan tubuhnya di ranjang sembari menunggu Mono pulang. Mana yang baru saja mendapatkan nomor Mono itu mencoba mengechatnya. Namun baru saja hendak mengirimkan pesan, Mini tiba-tiba saja memvideo call. Mana pun yang senang itu pun mengangkatnya. Man, lo masih hidup? Lo belum metong kan? Sialan, dari tadi aku telepon gak diangkat-angkat. Ngapain kamu? Sorry, abis belanja. Tadi lagi nyetir, ini lagi ngopi. Loh, kok gak puasa? Lagi bocor, biasa cewek. Emang kamu cewek? Ih, lihat dong outfit gue siang ini. Coba, pakai rok. Kok roknya gitu? Malah kayak ibu-ibu PKK. Ih, namanya juga usaha. Kok gak dihargain banget sih? Gue balik pakai kolor nih. Jangan-jangan itu udah bagus, udah cantik kok.
bercanda. Lo lagi ngapain? Baru beres-beres barang-barang. Belum selesai sih, tapi udah loyo. Lo sama siapa sekarang? Kenalin dong cinta pertama lo. Maunya aku kenalin, tapi dia lagi bantu-bantu di musola. Oh, masih sering minum obat kan lo? Jangan sampai telat, jangan sampai lupa, jangan sampai enggak. Dek. Seketika Mana terdiam, itu karena Mana malas mengkonsumsi obatnya. Oh, udah kok, rutin, semangat. Nah gitu dong. Lo jangan pesimis ya, masih ada gue yang nyemangatin lo. Thanks ya Min, kamu gak pergi saat aku kayak gini. Lo yang pergi, aku gak pergi, cuma pulang kampung. Sini main, nanti deh kapan-kapan, tahu sendiri gue lagi sibuk ngurus project. Iya, semangat ya. Pasti, semangat juga buat lo. Putus cinta boleh, putus asa jangan. Iya, Man, gue sebenarnya males mau ngomong ini. Tapi gue harus ngomong. Apa Min? Tadi gue ketemu Pras. Hah? Terus? Dia nyariin lo. Please, jangan kasih tahu aku di sini. Enggak lah, enak aja. Dan asal lo tahu, dia juga positif HIV dan sifilis. Gak kaget. Intinya, aku gak mau ketemu sama dia lagi. Aku ingin membuka lembaran baru di kampung. Iya tahu. Ya udah deh, udah dulu ya. Gue mau pulang. Baik-baik ya di kampung. Makasih Min. Tut tut tut. Ya, Mana pun mematikan panggilan teleponnya. Lalu Mana kembali merebahkan tubuhnya. Dan baru saja merebahkan tubuhnya. Assalamualaikum. Mas Mon. Waalaikumsalam. Seketika Mana keluar kamar dan menghampiri gadis kecil yang tengah berdiri di depan pintu. Mas Mono ada? Oh, Mas Mononya masih di musola, Dek. Adik siapa ya? Fitri, Mas. Fitri ada keperluan apa nyari Mas Mono? Disuruh bapak beli minyak urut buat pijet. Mana mencoba menelpon Mono, namun Mono tak mengangkatnya. Oh, bentar ya, Dek. Tunggu sebentar. Ya, Mana pun berlari ke belakang ke ruangan tempat jamu-jamu. Dan di sana terdapat bufet yang di atasnya tulisan minyak urut, yang di bawahnya banyak botol-botol. Namun ada 3 jenis minyak urut yang terpajang. Mana pun mengambil ketiganya dan membawanya ke depan. Dek, yang mana? Minyak urut bapaknya biasanya. Yang ini. Oh iya, ini uangnya pas. Oh iya, makasih Fitri. Baru saja Fitri pergi, ada nenek-nenek dengan jalan setengah membungkuk berjalan ke rumah Mono. Dan Mana pun keluar. Bah, Mono ndi? Mono mana? Oh, teng musola Mbah. Suruh. Hah? Suruh. Oh, sirih. Nggih Mbah, kula pundhutaken. Sekedap nggih. Ya, Mana pun sigap membantu memetikan daun sirih yang pohonnya cukup tinggi merambat. Yang hijau. Iya Mbah, ini yang hijau. Tak pilihin yang bagus-bagus, pasti buat nginang ya Mbah. Nah, segini cukup. Si Mbah pun mengangguk, lalu mengambil daun dari tangan Mana dan berjalan pulang. Mana mengikuti si Mbah tadi ke depan, lalu memperhatikan si Mbah yang berjalan sendirian. Di mana rumahnya? Orang tua serentak itu masih kuat berjalan hingga beberapa ratus meter dengan keadaan membungkuk. Ya, Mana pun kembali masuk dan begitu masuk, Mana mulai merasakan mual kembali. Lagi-lagi Mana menahannya. Rasa pusing membuat ia mengantuk, lalu kemudian memutuskan kembali rebahan. Mana diam, memikirkan sampai kapan dia akan bertahan. Perutnya mules, sepertinya Mana merasakan mulesnya kali ini mau diare lagi, seperti yang sudah-sudah. Di jalan sendiri, becak Mono kini melaju pulang. Mono sudah tak sabar bertemu Mana. Itu karena HP Mono mati, jadi tak bisa menghubungi Mana. Dan di jalan, Mono bertemu Fitri. Pit, kondi. Dari rumah Mas Mono, disuruh bapak beli minyak urut. Nih, udah. Siapa yang ngambilin? Ada mas-mas ganteng, gak tahu namanya. Orangnya putih. Oh ya? Itu namanya Mas Mana. Oh, iya. Ya udah. Ya, Mono pun kembali mengayuh becaknya. Dan tak lama kemudian tak sengaja melihat Mbah Sumi sedang berjalan sembari membawa sirih.
sudah pasti baru saja mengambil sirih dari rumahnya. Bah, sinten sing ngundutake sirih niku wau? Siapa yang ngambilin sirihnya barusan? Apa yo? Jupri, tapi kok padang rupane. Jupri, tapi kok cerah wajahnya? Hah, sanes Jupri mbah. Niku mana? Adikku loh. Bukan Jupri mbah, itu mana adikku? Adik. Nggih, putrane Pak Toto. Pun nggih. Mbah tadi seperti bingung, lalu mengangguk-angguk, entah ingat atau tidak. Lalu Mono kembali mengayuh becaknya, dan begitu sampai, pintu dalam keadaan terbuka. Tak hanya pintu rumah, tapi juga pintu mobil yang belum tertutup. Sepertinya Mana baru saja menurunkan barang-barangnya, namun terlihat masih ada, dan terlihat tas berwarna coklat di balik pintu tengah. Man, Mana? Teriak Mono dari luar, namun Mana tak menjawabnya. Ya, bagaimana Mana menjawab? Mana sendiri masih di kamar mandi. Jujur, Mana lemas setelah diare dan mual muntah. Namun Mana tetap berusaha tidak membatalkan puasanya dan mencoba menguatkan diri. Man, suara Mono kini terdengar dan Mana yang baru selesai BAB dan mandi itu pun kini keluar. Mon, udah pulang? Mandi ternyata. Iya, panas sekali. Set, jangan pegang aku. Hah, iya, aku cuma mau mastiin panasmu udah turun apa belum. Udah kok, ucap Mana bohong. Masih kuat puasa kan? Kamu tadi di kamar mandi gak minum kan? Enak aja, kuat lah. Oh iya, kamu tadi yang ngeladenin si Fitri beli minyak urut sama Mbah Mi minta sirih. Iya, kenapa? Gak rugi kan ngasih tumpangan aku bisa bantu kerja kamu, bisa jadi asisten kamu. Nih, uang minyak urut. Kamu ini, makasih ya. Sama-sama, tapi nanti buatin pisang rebus lagi ya. Pisang rebus apa pisang lain? Hah? Pisang goreng mungkin? Apa aja? Nanti aku cek dulu. Ada apa enggak pisangnya di kebun? Tapi aku mau buat jamu dulu untuk dijual nanti sore. Iya, habis ini aku bantu. Aku ganti baju dulu ya. Ya, Mana pun masuk ke kamarnya, lalu mengganti pakaiannya yang baru, kemudian memasukkan pakaian-pakaiannya ke dalam lemari. Namun Mana baru mengingat sesuatu. Mana mencoba mencarinya. Mengapa tidak ada? Padahal jelas-jelas ia ingat meletakkannya di tas coklat. Kamu nyari ini? Seketika Mana syok saat melihat Mono menggenggam obat ARV-nya. Mon, obat apa ini?